الله وقولوا قولا سديدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar di sana. Di sini saya pribadi Bung Jeffrey selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Asia Muda kembali untuk Anda dalam acara Kisah Nyata edisi bulan suci Syawal setelah bulan suci Ramadan ya. Dalam tema religi ingin melanjutkan atensi-atensi yang belum terselesaikan selama bulan suci Ramadan. Di sini ada salah satu atensi dari Saudara Rahman yang ada di Jakarta. Kembali kepada seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah Indonesia maupun di sana. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada penjelasan mengenai dosa lisan yang telah lalu dan bertaubat. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan dosa yang pernah kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Rabbu izzati wal jalal. Allah suka memaafkan pada hambanya. Allah mengampuni hambanya. Allah mencintai hambanya. Apabila hambanya memang betul-betul berniat ingin bertaubat, jagalah salat 3/4 malam, duduk bersimpuh bersujud di hadapan Allah. Insya Allah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Mengabulkan. Apabila hambanya benar-benar tulus niat bertobat, taubatan nasuha di hadapan Allah, sebesar apapun lisan dosa kita yang telah lalu, insya Allah niat yang tulus dan baik itu Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Karena di situ ada satu kata, Allah menjanjikan kepada hamba-hamba Allah yang selalu menjaga lisannya dengan baik. Untuk saudara-saudaraku yang seiman, sahabat-sahabat yang budiman, saat ini memang sulit dan rumit. Allah berjanji kepada hambanya, barang siapa yang selalu menjaga lisannya dengan baik, berkata dengan baik, menjauh segala hal-hal larangan, tidak menjibir, tidak mengumpat, tidak membicarakan aib orang lain, ada satu hadiah buat hambanya, yaitu segala sesuatu perbuatan yang telah berlalu akan dihapus dosa-dosanya karena sudah niat taubatan nasuha ya. Di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga ucapannya dengan kata-kata yang benar. Kalau kita melakukan hal ini dengan benar, terjaga lidahnya, lisannya, insya Allah selamat dunia akhirat. Hal-hal yang demikian Allah akan menjanjikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaulan sadida, Allah selalu menjaga pada hamba-hambanya. Yustilakum a'malakum, Allah akan perbaiki amalan-amalan hambanya. Itulah janji Allah. Dan tidak menggunakan lisannya yang tidak diizinkan, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahi fiddin, udi fiddin, rahimakumullah.
sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik kita berjuang? Yang pertama, kita memperbaiki amalan kita atau Allah yang akan memperbaiki amalan kita? Ini ada dua hal. Yang terbaik adalah yang kedua, yaitu Allah akan memperbaiki amalan kita. Masya Allah. Itulah kelebihan hamba Allah yang selalu menjaga lisannya dengan baik. Bahwasanya bagi orang-orang yang belum bertobat, belum mendapat hidayahnya, segala perbuatan lisan kita yang buruk, perbuatan yang buruk, di akhirnya sudah bicara ya sudah hilang. Akan tetapi Allah melalui malaikat Raqib dan Atid akan ditunjukkan pada saat kita saatnya dipertanyakan, dipertanggungjawabkan lisan-lisan itu sudah direkam adanya, sekecil apapun. Itu bagi orang-orang yang sudah bertobat akan memahami adanya. Akan tetapi yang belum dapat hidayah, mulutnya terlotos, masih tidak bisa menjaga lidahnya dengan baik. Dianggapnya perkataan dia, sekali perkataan, sekali berbuat akan hilang, akan tetapi tetap direkam melalui para malaikat yang ada. Nanti akan dipertemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan lisan kita yang telah lalu, yang ada. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika fadilah sebuah amalan yang sangat besar ini memang agak berat ya, bahwa kita sulit untuk menjaga lisan. Seorang ulama Yunus bin Ubaid, beliau belajar ilmu adab. Seorang ahli ilmu mengatakan, engkau bisa saja melakukan sholat malam, akan tetapi siangnya lisannya tidak bisa terjaga. Yang kedua, engkau rajin ibadah puasa siangnya, tapi malamnya tidak bisa menjaga lisannya. Kata-katanya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Segala sesuatu yang dijalankan, baik sholat maupun puasanya, tidak diijabah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila hambanya selalu menjaga lisannya dengan baik, benar-benar taubatan nasuha, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tepat, yang spesial waktunya adalah 3/4 malam, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kalau kita niat ikhlas di hadapan Allah, taubatan nasuha, segala sesuatu sebesar apapun dosa-dosa kita, lisan kita yang telah lalu, insyaallah taubat kita bersujud di hadapan Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dikatakan Allah menjanjikan segala amal yang kurang baik masa lalu Allah akan memperbaiki keseluruhannya. Masya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Qaf ayat 18, wa yalfidu min qaulin ila ladaihi rahibun atid. Tidak satu lepas yang keluar dari lisan kita yang buruk, atau tidak satu lepas yang dikeluarkan dari mulut kita atau lidah kita, atau tidak satu lepas ucapan yang keluar dari lisan kita, melainkan segala sesuatu yang baik. Jadi kembali kepada diri kita, untuk sahabat-sahabat yang budiman, inilah kaidah yang penting bagi yang benar ingin menjaga lisannya, dan sifat-sifat ini sudah banyak hilang kepada Rasulullah SAW. Pada masalahnya adalah kita yang terpenting menjaga lisan dengan baik, tutur kata dengan baik. Kenapa?
sesama hambanya bisa membaca kebaikan keburukan seseorang, bisa dilihat dari keseharian dalam tutur katanya, lisan kita seperti apa. Disitulah letaknya kita bisa melihatnya, ya. Jadi nilai demikian, kalau kita benar-benar menjaga lisannya, Allah akan menjadikan seperti yang baru saja saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat yang budiman. Rabbus ijati wal jalalah, lisan itu juru bicara, pasti adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi manusia hamba Allah yang selalu menjaga lisannya dengan baik, tutur kata dengan baik, menjauhi segala larangan-larangannya, segala sesuatu yang buruk yang merugi buat kita bisa dapat kita jauhi dengan baik. Seorang muslim yang selamat muslim lainnya dengan muslim sesama muslim yang ada. Di sini ada hadis Bukhari, hadis sahih, ya. Al-muslimu man salimal wa ya muslimuna min lisani wa yadi. Saya ulangi kembali. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang selamat dengan muslim lainnya. Jadi kalau kita ini ada dua hal, ya. Yang pertama, kalau kita yang terpenting nih, kita bisa menjaga lisannya, berarti kita menjaga kaidah-kaidah Islam yang ada, ya. Yang kedua tadi kita menjaga segala sesuatu yang merugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjabarkan kembali bahwasanya ada satu kalimat dari seorang ulama Yunus bin Ubaid yang beliau belajar ilmu adab, seorang ahli ilmu, mengatakan engkau bisa menjaga lisannya dengan baik. Kalau tidak bisa menjaga, engkau akan merugi. Jadi seorang muslim adalah orang yang selamat muslimnya, yang menjaga lisan dan tangannya. Kaidah ini penting sekali. Baik buruknya Islam dari lidah kita. Bila kita menzalimi yang lainnya, nauzubillah min dzalik, segala perbuatan yang baik, kita siang malamnya sholat, siangnya berpuasa, berbuat baik, nauzubillah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaiknya apabila seperti yang saya bicarakan di atas, bisa menjaga lisannya dan tangannya dengan baik terhadap sesama muslim, terutama insyaallah Allah menjanjikan memperbaiki seluruh perbuatan kita yang buruk masa lalu yang ada. Masya Allah, hadiahnya yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan sekitar maupun di luar di sana. Karena waktu jauh tak waktu dari udara, insya Allah kita jumpa lagi waktu yang sama dengan acara yang sama. Tadi jauh seputar dunia lain, insya Allah kita jumpa lagi dengan acara yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan selalu melindungi kita semua. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian baik, ada kekurangan yang sangat tambah saya pribadi mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah